Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini kita masih melanjutkan seri tutorial pembuatan aplikasi Laundry berbasis website. Oke, langsung saja silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu, kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Sekarang kita akan akses aplikasinya. Oke, teman-teman bisa ketikkan di URL-nya yaitu localhost/laundry. Ini adalah URL ketika kita mau akses sebagai user biasa. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka satu lagi yaitu localhost/laundry/panel. Ini adalah URL ketika kita mau login sebagai admin. Oke, kita enter. Ini adalah halaman ketika kita mau login sebagai admin. Kalau yang ini adalah halaman ketika kita sebagai pengunjung biasa atau sebagai user gitu ya. Pada video pertemuan kemarin kita sudah berhasil menampilkan slider yang datanya diambil dari database. Oke, jadi ini kita bisa slide gambarnya seperti ini ya. Atau bisa juga teman-teman menggunakan indikator yang di bawah ini untuk pindah-pindah gambarnya. Pada video kali ini kita akan memperbaiki di bagian ini ya. Ini kalau saya sebutnya about. Untuk saat ini di bagian about ini kita melakukannya secara manual. Jadi gambarnya ini kita panggil manual, terus judul, deskripsi semuanya kita masih melakukan dengan cara manual. Artinya ketika kita butuh perubahan atau mau mengganti gambar atau mau mengedit judul, nah ini nanti kita perlu masuk ke dalam script untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Nah tentunya itu tidak kita inginkan ya. Jadi nantinya kita akan buatkan fitur untuk pengelolaan about ini. Untuk fitur about-nya kita akan buat di dalam administrator. Jadi ketika kita mau melakukan pengelolaan about, kita harus login sistem terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman login. Oke, di sini ada login gagal, silakan periksa kembali username dan password Anda. Oke, silakan login dengan cara yang benar atau masukkan username dan password yang benar. Oke. Di sini saya sudah login. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat menu di sini ya, sebelahnya kelola slider. Oke, silakan teman-teman buka kode editornya. Kemudian di sidebar sebelah kiri kita ke folder views. Oke, kemudian silakan teman-teman buka file yang namanya dashboard.php. Oke, seperti ini. Saya word dulu. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, di bagian ini kita copy aja untuk script ini, kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Jangan lupa kita ganti untuk nama menunya, yaitu about. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa teman-teman ganti juga untuk nama controllernya. Kita arahkan ke controller about. Oke, seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman di sidebar sebelah kiri di folder controllers, klik kanan pada folder controllers, kemudian new file. Nah di sini kita akan buat controller baru yang namanya adalah about.php. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa tuliskan controller, kemudian tab. Oke, seperti ini. Sekarang di function index ini kita tuliskan $isi content. Kemudian di sini kita panggil file yang namanya v_about. v_about ini ada di dalam folder backend. Kemudian di folder about. Kemudian nama filenya adalah v_about. Oke, seperti ini. Kemudian kita tulis lagi $isi, kemudian judul,
Kita tulis nama judulnya adalah misalkan data about. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir kita tulis load view. Kemudian kita tulis di sini backend slash dashboard. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, maka di sini ada error. Errornya adalah unable to load the requested file. Errornya karena kita belum membuat file v_about.php yang ada di dalam folder about, yang ada di dalam folder backend. Makanya di sini ada pesan error unable to load the requested file. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya. Sekarang di sidebar sebelah kiri, di dalam folder views, kita perlu membuat folder yang namanya adalah about, kemudian file yang namanya v_about. Oke, sekarang di folder backend, ini kita klik kanan, kemudian new folder. Nah, folder name-nya ini kita beri nama about. Kemudian di dalam folder about ini, kita buat new file, yang nama filenya adalah v_about.php. Oke, sekarang di sini kita ketikkan sembarang ya seperti ini, kemudian kita save, selanjutnya kita refresh lagi aplikasinya. Maka di sini menampilkan apapun yang kita ketikkan di dalam file v_about.php. Selanjutnya di file v_about.php ini kita kopikan aja dari sini ya, dari v_slider.php. Ini boleh teman-teman copy, silakan di blok, kemudian di copy, kemudian paste di file v_about.php. Sekarang silakan teman-teman boleh close untuk file v_slidernya. Oke, saya wrap dulu. Sekarang kita komentari dulu di bagian PHP-nya, atau kita hapus saja deh, biar tidak error. Oke, sekarang kita hapus. Sekarang kita kembali ke aplikasinya, kemudian kita refresh. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan perbaiki untuk nama tombolnya. Ini kan masih tambah slider, harusnya tambah about. Oke, silakan kembali ke codingannya. Kemudian di sini kita ganti menjadi tambah about. Jangan lupa untuk di bagian link ini kita arahkan ke controller about, ke function tambah. Oke, seperti ini. Sekarang kita save dulu, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, di sini sudah ganti menjadi tambah about. Selanjutnya kita perlu membuat tabel di dalam database laundry kita. Oke, silakan teman-teman buka tab baru. Kemudian di sini kita akses localhost seperti ini. Kemudian klik pada menu PHP MyAdmin. Oke, sekarang kita buka database kita, yaitu database laundry. Kemudian di sini klik tabel baru. Kita buat tabel baru. Oke, kita kasih nama tabelnya adalah about. Kemudian yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah ID about. Yang kedua yaitu judul about. Kemudian berikutnya adalah deskripsi about. Yang terakhir adalah gambar about. Oke, seperti ini. Untuk field ID about ini kita jadikan sebagai primary key. Kemudian kita jadikan juga sebagai auto increment. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian judul about ini kita ganti tipe datanya menjadi varchar, kemudian panjangnya misalkan 50. Kemudian untuk deskripsi kita ganti tipe datanya menjadi teks. Kemudian untuk gambar about kita ganti tipe datanya menjadi varchar, kemudian panjangnya 100. Oke, saya kira seperti ini untuk struktur dari tabel about. Silakan teman-teman bisa klik tombol simpan.
Kalau kita perhatikan di sini di tabel about ini masih belum ada data apapun gitu ya. Jadi ini datanya masih kosong. Langkah selanjutnya silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Sekarang kita klik pada tombol tambah about. Maka di sini ada error. Errornya adalah page not found atau halaman yang Anda request itu tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita belum membuat function tambah di dalam controller about. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Sekarang di controller about kita perlu membuat function baru yang namanya adalah tambah. Teman-teman bisa kopikan dari function index ini, kita copy. Kemudian kita ganti nama functionnya adalah tambah. Kemudian jangan lupa untuk pemanggilan filenya kita arahkan ke file t_about. Untuk judul ini teman-teman bisa ganti juga, misalkan form tambah about. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, di sini muncul error baru. Errornya sama seperti yang tadi ya. Karena kita belum membuat file t_about di dalam folder about di dalam folder backend. Silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Kemudian di sidebar sebelah kiri di folder about ini kita buat file baru yang namanya adalah t_about.php. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita ketik sembarang seperti ini. Kemudian kita save. Sekarang kita refresh di aplikasinya. Maka di sini sudah tidak ada error dan menampilkan apa yang kita ketikkan di dalam file t_about. Nah, di sini kita nanti akan membutuhkan sebuah form untuk inputan data botnya. Silakan teman-teman bisa kopikan aja dari file t_slider.php yang di sini. Ini untuk mempercepat proses pembuatan formnya ya. Kemudian silakan teman-teman copy untuk script ini, kemudian kita pastekan di file t_about.php. Oke, selanjutnya silakan teman-teman bisa close untuk file t_slidernya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di aplikasinya. Di sini sudah ada form untuk melakukan input data ke dalam tabel about. Nah, di sini ada yang perlu kita perbaiki. Silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Ini saya buat wrap dulu. Yang pertama kita lakukan adalah di bagian form di sini, ini kan masih ngarah ke controller slider. Nah, ini harus teman-teman ganti ke about. Kemudian ke function simpan. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan merubah name. Name di sini kan harus sesuai dengan kolom yang ada di dalam tabel about. Nah, tadi di tabel about itu ada judul about, deskripsi about, kemudian gambar about. Nah, name di sini harus sama ya. Maka di sini kita ganti slidernya dengan about. Kemudian kita ganti juga untuk placeholder. Ini kita ganti menjadi bold. Selanjutnya ini kita ganti juga bold. Kemudian gambarnya kita ganti juga menjadi gambar bold. Untuk placeholdernya silakan teman-teman ganti seperti ini. Input gambar bold. Oke, seperti ini. Kemudian untuk status slider saya kira tidak perlu ya, karena kita tidak buat status untuk botnya, makanya kita hapus. Oke, langkah selanjutnya di tombol batal ini ganti menjadi about. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Ya, kita sudah punya form inputan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat function simpan. Function simpan ini di dalam controller about. Oke, silakan teman-teman di sini tuliskan public function simpan
Kemudian untuk proses penyimpanannya kita bisa copy dari sini ya. Silakan teman-teman ke folder controllers, kemudian ke controller yang namanya slider.php. Ini supaya prosesnya lebih cepat aja. Ini kita copy dari script ini sampai ke sini. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di dalam controllers about di dalam function simpan. Oke, seperti ini. Di sini kita perlu menentukan tempat penyimpanan gambarnya ketika gambar sudah diupload gitu ya. Nah, di sini kan page-nya itu masih mengarah ke folder asset, ke folder image, ke folder slider. Ini kita ganti ke folder about. Oke, seperti ini. Sekarang kita cek dulu folder about ini sudah ada apa belum gitu ya. Di dalam folder image, di dalam folder assets. Oke, sekarang kita buka folder terlebih dahulu. Kemudian kita ke disk C, kemudian ke folder exam, folder htdoc, folder laundry, kemudian ke folder asset, folder image. Nah, di sini kita belum punya folder yang namanya about. Nah, sekarang kita buat folder dulu. New folder. Kemudian kita beri nama foldernya adalah about. Oke, seperti ini. Sekarang kita kembali lagi ke kode editornya. Langkah selanjutnya di bagian ini kita ganti menjadi gambar about. Di bagian ini, judul slider ini kita ganti menjadi judul about. Deskripsinya juga sama, kita ganti menjadi deskripsi about. Kemudian untuk gambarnya kita ganti juga menjadi gambar about. Kemudian yang terakhir untuk status slider ini kita hapus. Kemudian di sini thisDB insert slider ini kita ganti. Ini adalah nama tabel. Karena nama tabel yang kita buat adalah about, maka slidernya kita ganti dengan about. Oke, maka di sini kita cek jika query-nya sama dengan true, maka yang pertama kita tampilkan flash data. Pesannya adalah data berhasil disimpan. Kemudian redirect-nya kita arahkan ke controller about. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Sekarang kita akan lakukan tambah about. Oke, di sini misalkan judulnya adalah laundry online. Oke, seperti ini. Kemudian deskripsinya adalah kita ketik sembarang aja. Kita ketik sembarang seperti ini, kemudian kita pilih file untuk diupload. Misalkan untuk gambarnya ini ya, Mitra Hero, kita pilih yang ini aja. Silakan teman-teman bisa gunakan gambar apapun gitu ya, atau teman-teman bisa cari di Google dulu atau searching, kemudian nanti baru di-upload di sini. Oke, saya pilih yang gambar ini, kemudian klik open. Langkah selanjutnya adalah klik tombol simpan. Nah, di sini ada notif atau alert, selamat data berhasil disimpan. Oke, sekarang kita cek di tabel about di dalam database laundry kita. Oke, sekarang kita klik jelajahi. Sekarang sudah ada satu data. Judulnya adalah laundry online, kemudian deskripsinya ini, kemudian nama gambarnya adalah mitra-hero.png. Oke, langkah selanjutnya kita perlu ngecek ke dalam folder about yang sudah kita buat tadi. Nah, apakah gambarnya sudah masuk ke sini apa enggak? Kalau belum ada di sini, berarti teman-teman harus perbaiki di scriptnya bagaimana caranya supaya gambar yang diupload masuk ke dalam folder about di sini. Oke, ini sudah aman ya, sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan informasi data yang sudah kita upload ke dalam atau yang sudah kita simpan ke dalam tabel about ini, kita tampilkan di sini. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Di function index kita perlu membuat di sini ya $isi. Misalkan data sama dengan dbget. Kita tuliskan nama tabelnya yaitu about. Kemudian kita result. Oke, seperti ini.
Oke, sekarang kita coba lakukan verdam. Verdam ini untuk mengecek apakah variabel data ini ada isinya apa tidak gitu ya. Oke, sekarang kita lakukan verdam. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Sekarang kalau teman-teman perhatikan di bagian atas ini adalah informasi data yang kita ambil dari tabel about yang di sini. Ini artinya untuk variabel data ini sudah ada isi yang isinya diambil dari tabel about. Oke, kita hapus untuk verdamnya. Langkah selanjutnya adalah kita pindah ke valve_about.php. Nah, di sini di tbody kita buat tag PHP. Oke, seperti ini. Kemudian kita perlu melakukan looping data ke tabel about. Oke, di sini kita bisa tuliskan for each. Kemudian kita tuliskan data. Nah, variabel data ini diperoleh dari sini. Jadi kalau teman-teman nulisnya di sini bukan data, maka di sini juga harus disesuaikan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tulis di sini row. Sebenarnya di sini bebas ya untuk nama alias dari variabel data ini. Tapi di sini saya menggunakan $row atau variabel row. Oke, langkah selanjutnya di dalam sini kita buat tr, kemudian kita buat td. Yang pertama untuk nomor. Nah, di sini kita perlu membuat $nomor sama dengan 1. Di sini kita tulis tag PHP, kemudian kita tulis no++. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buat td baru. Nah, di sini kita buat tag link. Kita buat seperti ini. Kemudian di sini kita tulis tag PHP. Kemudian kita arahkan ke dalam folder assets, ke dalam folder gambar. Oke, sorry. Kita cek dulu ke dalam folder image ya, bukan gambar. Ke dalam folder image, kemudian ke folder about. Kemudian kita tulis tag PHP. Di sini kita tuliskan gambar. Kita tuliskan $row, kemudian gambar about. Oke, seperti ini. Di dalamnya kita perlu melakukan pemanggilan gambarnya. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan img, kemudian kita tulis tag PHP seperti ini, kemudian kita arahkan ke folder asset, ke folder image, ke folder about. Kemudian kita tuliskan tag PHP. Kita tulis row gambar about. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Ya, di sini sudah ada nomor 1, kemudian gambarnya. Nah, kalau gambarnya kebesaran, bisa teman-teman atur di sini. Di sini kita tambahkan width. Width-nya misalkan yaitu 70 seperti ini. Sekarang silakan teman-teman save dulu, kemudian refresh di aplikasinya. Nah, di sini sudah ada gambar seperti ini. Nah, gambarnya ini sekarang bisa diklik. Oke, ya, seperti ini. Tapi pinginnya ketika diklik, maka dia buka ke tab baru. Oke, kita bisa menambahkan di sini. Kita tambahkan atribut yang namanya adalah target sama dengan underscore blank. Oke, seperti ini. Sekarang silakan teman-teman save lagi, kemudian refresh aplikasinya. Sekarang kita klik pada gambar yang di sini. Maka sekarang sudah buka di tab baru. Langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan juga untuk judul, deskripsi, kemudian di sini ada opsi ya. Nanti ada opsinya delete sama edit.
Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Di bawahnya kita buat titik baru, kemudian kita tulis tag PHP. Kita tulis row ini untuk judul, yaitu judul about. Kemudian kita buat titik baru lagi, kita tulis tag PHP. Kemudian kita panggil untuk deskripsi about. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh dulu di aplikasinya. Ya, sudah seperti ini. Untuk status ini kita bisa hapus. Yang terakhir di sini kita buat titik baru. Yang pertama kita buat tag link. Di sini kita kasih kelas. Kelasnya adalah btn success. Kemudian di sini kita kasih nama tombolnya adalah edit. Oke, seperti ini. Sekarang kita save dulu, kemudian kita refresh. Selanjutnya adalah kita buat tombol satu lagi untuk delete. Oke, teman-teman bisa copy aja dari sini. Kemudian paste di bawahnya. Kemudian ini ganti menjadi delete. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, di sini untuk warna tombol dari delete ini kita ganti menjadi warna merah. Teman-teman bisa ganti di sini suksesnya menjadi danger. Oke, seperti ini. Silakan di save lagi, kemudian kita refresh lagi di sini di aplikasinya. Ya, di sini sudah ada dua tombol yaitu edit dan delete. Oke, berikutnya kita akan melakukan penanganan dulu untuk tombol edit ini. Oke, sekarang silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Nah, di sini di bagian href ini kita tulis tag PHP. Kemudian kita arahkan ke controller about, kemudian ke function edit. Jangan lupa di sini kita sertakan untuk ID dari aboutnya. Kita tulis row ID underscore about. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Oke, sekarang kita sorot ke tombol edit. Sekarang teman-teman perhatikan di sebelah kiri bawah. Setelahnya function edit itu akan ada angka, yang angka itu adalah ID dari data ini. Oke, kalau angkanya sudah ada, berarti kita sudah bisa masuk ke proses berikutnya. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya lagi. Sekarang kita pindah ke controller about. Oke, teman-teman bisa kopikan dari function tanpa ini. Kemudian kita taruh di sini. Jangan lupa kita ganti nama fungsinya adalah edit. Kemudian di sini kita tampung kiriman ID yang dari sini ya. Yang dari sini kita tampung ke dalam parameter yang di sini. Kita bisa tulis ID about. Kemudian di sini kita arahkan pemanggilan filenya ke file i_about. Ini adalah edit. Kemudian untuk judulnya kita ganti form edit about. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Sekarang kita klik pada tombol edit. Nah, di sini ada error. Errornya sama ya, karena kita belum membuat file i_about ini di dalam folder about. Oke, sekarang silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Di sidebar sebelah kiri, di dalam folder about ini kita buat file baru yang nama filenya adalah edit atau e_about.php. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita kopikan aja dari file t_about ini. Kita copy, kemudian kita pastikan di file e_about.php. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita kembali ke controller about. Nah, di sini kita buat this, kita buat $isi, kita tulis about aja ya, about. Kemudian di sini kita arahkan ke model about, this m_about edit.
Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat m_file_board ini di dalam model. Sekarang kita belum punya file yang namanya m_board ini di model. Oke, sekarang silakan teman-teman ke sidebar sebelah kiri. Kita buka folder models. Nah, di sini kita buat file baru yang namanya adalah m_about.php. Oke, sekarang di sini kita tuliskan model seperti ini ya. Nah, di model ini kita perlu membuat function public function, kemudian kita kopikan aja nama fungsinya dari sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian di sini kita buat query db_where id about. Kemudian kita ganti value ini dengan id about. Atau teman-teman bisa kopikan dari parameter yang di sini. Kemudian di bawahnya kita buat return db_get about. Kemudian di sini kita row_array. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke ya, di sini ada error. Errornya di file controllers. Errornya di controller di file board.php baris 47. Nah, di sini ketika ada error, silakan teman-teman tracking errornya di mana gitu ya. Nah, di sini katanya undefined property about $m_board. Nah, di sini. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya. Kenapa error itu terjadi? Karena kita belum menghubungkan antara controller board dengan model m_board. Oke, untuk menghubungkannya, teman-teman bisa tuliskan di sini construct, kemudian kita tulis load model, kemudian kita panggil model mana yang mau kita hubungkan dengan controller ini, gitu ya. Nah, kebetulan yang kita mau hubungkan adalah model yang namanya adalah m_about. Nah, di sini kita tulis m_about. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di sini sudah tidak ada error. Oke, kita scroll ke bawah. Kemudian sekarang kita pindah ke file a_board.php. Yang pertama, di sini kita arahkan formnya, action formnya ke dalam controller board, kemudian ke function update. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita perlu membuat inputan satu lagi untuk id about. Nah, ini kita ganti menjadi id. Kemudian di sini kita tambahkan value php. Kemudian di sini kita tulis $. Kita tulis $about ya. Kalau di sini kita buat nulisnya about, maka di sini kita tulis $about. Kemudian kita tulis nama kolomnya yaitu id about. Atau teman-teman bisa kopikan dari name yang di sini. Oke, kita save, kemudian kita refresh dulu aplikasinya. Oke ya. Nah, di sini ID-nya sudah berhasil diambil. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan hal yang sama untuk judul, deskripsi, dan gambar. Oke, di sini kita tambahkan juga atribut value. Kemudian kita panggil $about, kemudian judul about. Kemudian di deskripsi kita tulis juga di sini php about deskripsi about. Kemudian untuk yang gambar, nah di sini kita tampilkan ya gambarnya itu gambar yang mana gitu ya. Di sini kita tuliskan img php base. Kita arahkan ke folder assets, ke folder image, kemudian ke folder about,
Kemudian di sini kita tulis tag PHP, kemudian kita tulis about, kemudian gambar underscore about. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke ya, di sini gambarnya sudah keluar. Kalau gambarnya kebesaran, teman-teman bisa atur seperti yang tadi kita tambahkan di sini atribut yang namanya adalah width. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur menjadi 200. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita perbaiki untuk nama tombolnya. Nah, di sini saya akan ganti menjadi update. Oke, di sini kita ganti simpannya menjadi update. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat function update ini di dalam controller about. Oke, sekarang kita pindah ke controller about. Nah, oke, di sini kita buat public function update. Kemudian kita kopikan aja dari sini, dari controller slider. Silakan teman-teman bisa ke sini ya, ke controller, kemudian kita buka file yang namanya slider.php. Kita contek dari sini aja biar lebih cepat. Oke, ini kita copy sampai bagian ini, kemudian kita pastekan di sini. Oke, di sini ada yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, yang ini kita ganti menjadi about. Kemudian untuk penyimpanan gambarnya, ini kita ganti juga. Ini bukan ke slider, tapi ke about. Langkah berikutnya di sini kita ganti juga oke, kita ganti menjadi about. Untuk yang status ini kita buang karena kita tidak butuh status about-nya. Oke, kita hapus. Kemudian di sini this duplicate where about. Nah, ini kita ganti slidernya menjadi about. Oke, seperti ini. Kemudian di sini this m slider. Nah, ini kita ganti bukan m slider tapi m about. Kemudian kita ganti id about. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk yang bagian slider ini bisa teman-teman ganti menjadi about. Oke, seperti ini. Kemudian yang di sini kita juga perlu ganti ya, ini ganti about. Kemudian untuk statusnya ini kita tidak butuh. Kita ganti juga untuk yang di sini, kita ganti about. Kemudian ID-nya adalah ID about. Oke, ini kita ganti juga menjadi about. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan membuat function update ini di dalam m_about. Oke, ini teman-teman bisa copy. Kemudian sekarang kita pindah ke file m_about. Nah, di sini kita buat function baru, public function. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita buat query db where id_about. Kemudian untuk value ini kita ganti dengan parameter yang di sini. Oke, berikutnya kita buat query lagi db update. Kemudian untuk objeknya ini ganti menjadi data, atau teman-teman bisa kopikan dari parameter yang di sini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Ya. Nah, sekarang misalkan kita lakukan edit data untuk data bot yang ini. Oke, misalkan kita tambahkan sembarang seperti ini di bagian judul. Kemudian gambarnya misalkan kita ganti menjadi ini ya. Oke, sekarang kita klik tombol update. Oke, ya, kalau teman-teman perhatikan di bagian judul ini sudah ada tambahan, kemudian gambarnya sudah ganti juga.
Nah, sekarang kita cek di folder about. Nah, di sini gambar yang pertama akan hilang, diganti dengan gambar yang terbaru. Kenapa? Supaya gambarnya tidak numpuk di dalam folder about yang di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan delete data. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya. Di VLV_about ini, kita bisa kopikan aja dari sini ya, biar lebih cepat. Kita copy, kemudian kita ganti untuk function editnya ini dengan function delete. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum data itu dihapus. Nah, kita perlu menambahkan onClick sama dengan return confirm. Kemudian ini adalah pesan ketika tombol klik itu diklik gitu ya. Pesannya yakin mau menghapus. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Sekarang kita klik tombol delete. Nah, maka di sini ada konfirmasi, yakin mau menghapus. Kalau diklik batal, maka tidak jadi menghapus. Kalau diklik OK, maka datanya akan dihapus. Oke, seperti itu. Nah, tapi di sini ada error. Errornya karena kita belum membuat function yang namanya delete di dalam controller about. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya. Kita kembali ke controller about. Di sini kita perlu membuat function yang namanya adalah delete. Kemudian di sini kita tuliskan di parameternya yaitu id_about. Oke, selanjutnya kita buka controller slider lagi. Kemudian kita contek untuk script di bagian delete-nya. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di controller about yang di function delete. Oke, di sini ya. Oke, di sini kita perbaiki dulu. Yang pertama, kita ganti yang bagian slider ini. Kita ganti dengan about. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Oke ya, seharusnya kalau delete-nya berhasil, maka gambar yang ada di dalam folder about ini juga ikut terhapus. Oke, sekarang kita akan melakukan hapus data. Sekarang kita klik delete, kemudian klik OK. Oke, sekarang datanya sudah terhapus. Kemudian sekarang kita cek di tabel about di database laundry kita. Oke ya, maka datanya sudah kosong. Selanjutnya kita cek juga di folder about. Nah, di sini gambarnya juga sudah terhapus. Oke, sekarang kita akan melakukan tambah data about baru. Oke, misalkan di sini laundry online, kemudian deskripsinya kita tulis sembarang ya, seperti ini. Kemudian kita pilih file lagi, filenya kita pakai yang pertama. Kita akan gunakan yang ini ya, Mitra-Hero. Kemudian kita simpan. Oke, di sini datanya sudah berhasil disimpan. Oke, sekarang kita klik pada tombol edit. Nah, di sini ada yang perlu diperbaiki. Untuk ID dari about ini tidak boleh kita tampilkan seperti ini ya. Karena ini bisa kita edit dan ketika diedit ini nantinya bisa berbahaya. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya, kemudian kita pindah ke file e_about.php. Kemudian di bagian ID about ini, di sini kita tambahkan atribut yang namanya hidden. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke ya, di sini sudah aman, untuk ID-nya sudah di hidden. Yang terakhir, kita akan menampilkan data yang sudah kita inputkan di sini, kita akan tampilkan di sini.
Kalau teman-teman masih ingat, ini kan kita melakukannya secara manual gitu ya. Jadi gambarnya kita panggil manual, terus judulnya kita ketik manual di script, terus deskripsinya juga kita ketik manual di script. Nah, sekarang kita akan membuat untuk tampilan report ini, ngambil data dari sini. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Sekarang teman-teman boleh hapus semua, bisa close semua untuk file-file yang di sini. Oke, sekarang kita akan buka di folder controllers, kita buka file yang namanya adalah home.php. Kemudian di folder views, kita buka di folder front end, kita buka file yang namanya home.php. Oke, seperti ini. Oke, sekarang di controller home ini kita tuliskan di sini $isi. Kemudian kita tulis about, kemudian kita tulis query di big add about, kemudian di sini kita result. Oke, seperti ini. Sekarang kita pindah ke file home.php yang di bagian views. Oke, yang ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita tuliskan tag php. Kemudian di sini kita lakukan perulangan for each variable about. Variable about ini diperoleh dari sini ya. Oke. Selanjutnya kita ganti untuk ini menjadi row, atau teman-teman bisa menggantinya bebas gitu ya, tidak harus row. Oke. Selanjutnya kita pindah script yang ini sampai bagian ini. Oke, kita pindah ke dalam sini. Sekarang kita rapikan dulu untuk codingannya. Selanjutnya di sini kita pemanggilan gambarnya ke folder asset, ke folder image, kemudian ke folder about. Oke. Sekarang kita ganti gambar.jpg-nya. Kita menggunakan gambar yang sudah kita upload ke dalam folder about. Nah, caranya adalah kita tulis tag php seperti ini, kemudian kita tulis row, kemudian kita tulis gambar underscore about. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save dulu, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, di sini ya. Jadi gambarnya sudah ganti sesuai dengan gambar yang sudah kita upload di sini. Oke, langkah selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama untuk bagian judul dan deskripsi. Di bagian judul ini kita hapus, kemudian kita tulis tag php. Di sini kita tulis row, kemudian judul about. Kemudian kita lakukan juga untuk bagian deskripsi yang ini. Oke, kita tulis tag php sama dengan $row, kemudian deskripsi underscore about, seperti ini. Selanjutnya kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Oke ya, jadi data yang tampil di sini itu sesuai dengan yang kita inputkan di bagian sini. Oke, kalau kita lakukan edit, misalkan di sini kita buat beberapa baris gitu ya. Kemudian kita update. Oke, di bagian ini, di bagian edit untuk gambarnya tidak harus diisi ya. Jadi kalau seperti ini kan harus milih gambar. Nah, ini kita perlu tangani. Jadi sekarang teman-teman buka lagi di folder backend, kemudian di folder bot kita buka file e_bot.php. Kemudian kita scroll ke bawah. Jadi untuk di bagian image, di bagian gambar, ini required-nya kita hapus. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya.
Oke, di sini kita tambah sembarang seperti ini. Kemudian kita update. Ya. Sekarang kalau kita kembali ke sini, kita refresh, maka deskripsinya juga nampak seperti ini. Jadi, untuk pengelolaan about ini, kita tidak perlu menuliskan di script manual seperti ini. Kita cukup login sebagai administrator, kemudian kita edit di bagian about. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Videonya lumayan panjang, tapi semoga teman-teman semuanya sukses, tidak ada error. Ataupun jika teman-teman ada error, silakan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya.